Perkenalkan, nama saya Nifa Sabila dengan NIM 2010 1120 1490. Baiklah, saya akan membahas pertemuan 13, yaitu tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi. Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dan sebaliknya menolak pengaruh yang tidak diinginkan. Manusia yang dikenal sebagai Homo homini socius memiliki kebutuhan dan keinginan untuk berkumpul serta berinteraksi dengan sesamanya. Dalam tataran formal, aktivitas berkumpul dan berinteraksi ini dapat disebut dengan berorganisasi. Dalam organisasi, individu-individu yang unik berkumpul, berkolaborasi, dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Keunikan individu yang beragam inilah yang kemudian memunculkan hal-hal penting di dalam organisasi seperti kekuasaan, politik, dan konflik. Definisi kekuasaan menurut para ahli. Kekuasaan adalah kapasitas seseorang, tim, atau organisasi untuk mempengaruhi yang lain. Kekuasaan tidak dimaksudkan untuk mengubah perilaku seseorang, melainkan potensi untuk mengubah seseorang. MC Sen and von Glow. Menurut para ahli selanjutnya, yaitu Gilbert W. Fairholm, mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan individu untuk mencapai tujuannya saat berhubungan dengan orang lain. Bahkan ketika dihadapkan pada penolakan mereka, Fairholm lalu merinci sejumlah gagasan penting dalam penggunaan kekuasaan secara sistematik, dengan menekankan bahwa kapasitas personallah yang membuat pengguna kekuasaan bisa melakukan persaingan dengan orang lain. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kekuasaan, yaitu ada 5. Yang pertama kekuatan, yang kedua kekayaan, dan yang ketiga umur, yang keempat gender, yang kelima jabatan atau posisi. Selanjutnya sumber kekuasaan dalam organisasi. Yang pertama legitimate power, yaitu kesepakatan anggota organisasi bahwa individu dalam peran-peran tertentu dapat menentukan perilaku tertentu dari orang lain. Yang kedua reward power, yaitu kekuasaan untuk mengontrol atau memberikan penghargaan kepada pihak lain. Dan yang ketiga yaitu coercive power, yaitu kekuasaan untuk memberi sanksi atau hukuman. Yang keempat yaitu expert power, kekuasaan yang berhubungan dengan kemampuan, keahlian, atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Yang kelima referent power, yaitu kekuasaan yang diasosiasikan dengan karisma seseorang. Selanjutnya yaitu karakter kekuasaan. Karakter kekuasaan menurut Fairholm adalah yang pertama, kekuasaan bersifat sengaja karena meliputi kehendak, bukan sekedar tindakan acak. Yang kedua, kekuasaan adalah alat instrumen. Ia adalah alat guna mencapai tujuan. Yang ketiga, kekuasaan bersifat terbatas. Ia diukur dan diperbandingkan di aneka situasi atau dideteksi kemunculannya. Yang keempat, kekuasaan melibatkan kebergantungan, terdapat kebebasan atau faktor kebergantungan, ketidakbergantungan yang melekat pada penggunaan kekuasaan. Yang kelima, kekuasaan adalah gagasan bertindak. Ia bersifat samar dan tidak selalu dimiliki. Yang keenam, kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil. Hasil menentukan kekuasaan yang kita miliki. Yang ketujuh, kekuasaan bersifat situasional. Taktik kekuasaan tertentu efektif di suatu hubungan tertentu, bukan seluruh hubungan. Dan kekuasaan didasarkan pada oposisi atau perbedaan. Partai harus berbeda sebelum mereka bisa menggunakan kekuasaannya. Selanjutnya yaitu definisi politik dan politik organisasi. Politik tidak sama dengan kekuasaan dan pengaruh influence. Ketiganya adalah konsep berbeda dan berdiri sendiri. Power atau kekuasaan mengekspresikan kapasitas individu untuk secara sengaja menimbulkan dampak pada orang lain. Pengaruh influence adalah kemampuan membuat orang menuruti kehendak pemberi pengaruh. Politik mendasarkan diri pada kekuasaan, dan kekuasaan ini tidak terdistribusi secara merata di dalam organisasi. Politik adalah penggunaan power agar sesuatu tercapai. Ketidakmenentuan dan konflik adalah alamiah dan tidak terelakkan.
Politik adalah mekanisme guna mencapai persetujuan. Politik melibatkan diskusi-diskusi informal yang memungkinkan orang mencapai kesepakatan dan membuat keputusan yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ataupun tidak. Selain itu, politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan di mana individu atau kelompok terlibat sedemikian rupa guna memperoleh dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai kepentingannya sendiri. Selanjutnya, munculnya politik dalam organisasi. Rikal Eldaf mengidentifikasi 3 wilayah di mana politik organisasi terangsang untuk muncul. Wilayah-wilayah tersebut adalah: yang pertama, perubahan struktural. Perubahan struktural misalnya reorganisasi jabatan, langsung menohok ke dalam jantung hubungan otoritas dan kekuasaan. Reorganisasi seperti perubahan tugas dan wewenang juga berdampak atas dasar kekuasaan akibat ketidakmenentuan strategis. Yang kedua, suksesi manajemen. Perubahan keorganisasian seperti rekrutmen eksekutif baru, promosi dan transfer pegawai punya signifikansi politik yang besar, khususnya pada level organisasi puncak di mana ketidakmenentuan demikian tinggi dan jaringan kepercayaan, kerjasama, dan komunikasi di antara eksekutif adalah penting. Yang ketiga yaitu alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya adalah arena politik ketiga. Alokasi sumber daya memotong seluruh sumber daya yang dibutuhkan bagi kinerja organisasi, termasuk gaji anggaran, pekerja, fasilitas kantor, perlengkapan, penggunaan transportasi kantor, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor yang mendorong kegiatan politik di dalam organisasi. Wagner II and Hollenbeck mengidentifikasi sejumlah faktor yang mendorong kegiatan politik di dalam organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, personalitas individu, yang kedua, ketidakmenentuan, yang ketiga, ukuran organisasi, yang keempat, level hierarki, yang kelima, heterogenitas anggota, dan yang keenam, pentingnya keputusan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.